Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan sedikit memberikan ulasan singkat atau boleh juga dikatakan sebagai review dari materi yang sudah saya berikan kemarin ya, melalui Google Classroom. Topik yang akan kita review di video kali ini adalah terkait dengan gerak lurus. Kita awali dengan pendahuluan ya. Saya mulai dengan gerak ya. Gerak berdasarkan bentuk lintasannya itu terbagi menjadi dua. Gerak yang pertama itu disebut dengan gerak satu dimensi. Contohnya adalah gerak lurus. Jadi ketika sebuah benda dia itu bergerak dan lintasannya itu berbentuk garis lurus, maka gerak benda tersebut itu dikategorikan sebagai gerak satu dimensi. Contohnya adalah misalkan sebuah benda, misalkan ada bola ya, bergerak dari titik A ke titik B ya, kemudian bentuk lintasannya itu lurus ya, maka gerak yang seperti ini itu disebut dengan gerak lurus dan masuk ke dalam gerak satu dimensi karena pergerakannya hanya pada satu arah saja. Kemudian gerak yang kedua itu adalah gerak dua dimensi. Untuk gerak dua dimensi itu adalah sebuah gerak yang mana lintasannya itu dia tidak lurus, sehingga kita memerlukan dua sumbu untuk menjabarkan geraknya. Nah, salah satu contoh gerak dua dimensi itu adalah gerak parabola. Misalkan teman-teman itu melempar bola ya, ini bola misalkan dari titik A dengan sudut tertentu ya, dengan kemiringan tertentu, maka nanti bentuk lintasannya akan menyerupai bentuk parabola seperti ini ya. Jadi bendanya akan naik secara perlahan, kemudian mencapai titik yang tertinggi. Setelah itu bendanya akan turun dan sampailah dia ke titik B. Bentuk lintasannya berbentuk parabola seperti ini ya. Jadi lintasannya nggak lurus lagi seperti yang di atas. Nah, untuk menjabarkan gerak parabola ini kita membutuhkan dua sumbu ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y ya, untuk menjabarkan gerak benda ini. Oleh karena itu gerak parabola itu dikategorikan sebagai gerak dua dimensi. Kemudian contoh yang kedua ya, untuk gerak dua dimensi itu adalah gerak melingkar. Misalkan ya, teman-teman memiliki sebuah tali itu dihubungkan dengan sebuah bola ya, misalkan ada bola dihubungkan dengan tali, kemudian teman-teman berada di tengah di sini ya. Kemudian bola ini teman-teman putar arahnya ke sini ya. Ini talinya punya jari-jari R. Maka ketika bola ini diputar, maka nanti benda ini dia akan bergerak melingkar ya, melingkar seperti ini. Ini harusnya jari-jarinya atau diameternya sama ya. Jadi ketika ada bola diputar, maka dia akan membentuk lintasan seperti ini, berbentuk lingkaran. Nah, gerak seperti ini disebut dengan gerak melingkar atau gerak rotasi dan masuk ke dalam gerak dua dimensi. Kenapa? Karena untuk menjabarkan gerak melingkar ini kita membutuhkan dua sumbu untuk menguraikannya ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke, itu terkait dengan gerak dan pembagiannya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa besaran ya, beberapa besaran fisika di dalam gerak. Besaran yang pertama itu adalah posisi. Ya. Posisi bendanya ada di mana? Gitu. Misalkan pada saat awal posisinya di sini di titik A. Ya. Ini pada saat T-nya 0 misalkan. Kemudian pada saat T-nya 10 sekon, dia bendanya berada di titik B gitu ya. Oke, ini namanya posisi ya. Besaran yang pertama. Kemudian besaran yang kedua itu disebut dengan kecepatan. Kecepatan itu didefinisikan sebagai perubahan posisi. Jadi ketika sebuah benda posisinya berubah dari titik A ke titik B, berarti dia mengalami atau memiliki kecepatan gitu ya. Kalau posisinya berubah. Nah, kecepatan itu biasanya disimbolkan dengan V ya.
Karena bahasa Inggris dari kecepatan itu adalah velocity gitu ya. Ini adalah simbolnya. Simbol kecepatan. Nah, velocity. Ini dalam bahasa Inggrisnya adalah velocity. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah percepatan. Kalau percepatan itu adalah perubahan ya, perubahan kecepatan. Jadi kalau misalkan teman-teman bergerak ya, awalnya di titik A, kecepatannya itu sama dengan 10 meter per sekon gitu ya. Ketika ada di titik B, kecepatannya itu adalah 20 meter per sekon. Nah, berarti teman-teman itu melakukan yang namanya perubahan kecepatan dari yang awalnya 10 menjadi 20. Nah, perubahan kecepatan ini disebut dengan percepatan. Simbolnya itu adalah A ya. Karena percepatan dalam bahasa Inggris itu adalah acceleration ya. Nah, itu ya. Oke, ini hanya sedikit review saja ya terkait dengan beberapa besaran pada gerak. Jadi ada posisi, ada kecepatan, dan ada percepatan. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke gerak lurus ya. Gerak lurus berdasarkan kecepatannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, apa yang membedakan GLB dan GLBB? Nah, yang membedakan itu terletak pada kecepatannya ya. Pada kecepatannya. Kalau GLB itu dia kecepatannya tetap. Misalkan benda itu bergerak dari titik A ke titik B ya, bergerak seperti ini. Nah, selama benda bergerak, ini kan gerakannya lurus ya, gerak lurus. Kemudian beraturan. Nah, selama benda itu bergerak, kecepatannya itu selalu sama ya. V-nya itu selalu sama. Atau di sini bahasanya adalah tetap ya. Atau bisa juga ditulis dengan konstan, kecepatannya konstan. Nah, jadi pada saat benda bergerak dari titik A ke titik B, lintasannya lurus, kemudian kecepatannya selalu sama, maka itu dikategorikan sebagai gerak lurus beraturan. Nah, untuk menentukan berapa besar kecepatan dan posisinya pada gerak lurus beraturan, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan kecepatan. Sedangkan yang ini adalah menentukan posisi. Misalkan tadi kan kecepatan ke perubahan posisi ya, perubahan posisi. Perubahan posisi. Misalkan kita mencari kecepatan sebuah benda, maka kita membutuhkan yang pertama adalah perpindahannya. Jadi kalau di sini berarti dari sini ke sini nilai x-nya ya. Nah, ini berapa jaraknya? Dibagi dengan waktu yang dibutuhkan berapa. Jadi V kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah persamaan untuk menentukan posisi akhir ya, posisi akhir. Misalkan gini, misalkan sebuah benda itu dia berada pada posisi x0 ya. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan V selama T. Di mana posisi benda setelah benda bergerak selama T ya. Jadi pada saat T-nya tertentu, di mana posisinya. Nah, kita bisa gunakan persamaan yang ini. Oke, jadi untuk gerak lurus beraturan di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah untuk menentukan kecepatan. Dan persamaan yang kedua adalah untuk menentukan posisi akhir benda setelah benda tersebut bergerak. Nah, itu untuk yang GLB. Kemudian yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Berarti ini adalah sebuah gerak yang geraknya itu lurus ya. Geraknya lurus tetapi dia berubah beraturan. Ada yang berubah di sana. Apa yang berubah? Ternyata yang berubah adalah
kecepatannya. Kemudian beraturan, berarti ada yang tetap. Apa yang tetap? Yang tetap adalah percepatannya. Nah, sehingga dikatakan atau disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Sebuah gerak yang mana geraknya itu lintasannya berbentuk garis lurus, kemudian kecepatannya berubah, setelah itu percepatannya tetap. Namanya GLBP. Nah, dilihat dari kecepatannya, gerak lurus percepatannya, nilai A-nya ya, dilihat dari nilai A-nya, gerak lurus berubah beraturan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak dipercepat, kemudian yang kedua adalah gerak diperlambat. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau gerak dipercepat itu berarti gerak bendanya semakin lama dia itu akan semakin cepat ya. Semakin lama benda bergerak, maka bendanya itu atau kecepatannya akan semakin cepat. Nah, tadi kan V-nya berubah ya. Nah, ini kan V-nya berubah. Kalau yang dipercepat, semakin lama waktunya ya. Maka V akhir ini maksudnya semakin tinggi. Kalau ini kebalikannya, semakin lama waktunya, maka V semakin kecil ya, kecil atau rendah. Contohnya misalkan untuk yang ini itu adalah teman-teman menjatuhkan bola misalkan ya dari ketinggian tertentu. Misalkan pada saat awal itu V-nya sama dengan 0 karena teman-teman tidak memberikan kecepatan. Dilepaskan dengan begitu saja ke bawah gitu ya. Maka kalau kita lihat gerakannya, lihat kecepatannya, semakin ke bawah maka V-nya itu semakin tinggi. Yang awalnya itu di sini V-nya sama dengan 0 ya. Pada saat dia di bawah, V-nya pasti lebih besar daripada 0 karena kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang atas. Itu masuk ke dalam gerak yang dipercepat. Nah, kalau yang gerak yang diperlambat bagaimana? Yaitu kebalikannya berarti ya. Misalkan teman-teman melempar bola dari bawah ke atas gitu ya. Nah, kalau gerakannya dari bawah ke atas berarti kan V-nya itu dia lebih besar dari 0 ya. Ya. Teman-teman memberikan kecepatan kan ya. Berarti V-nya itu yang awalnya enggak 0 semakin ke atas gitu ya. Maka dia semakin mengecil hingga saatnya dia mungkin pada suatu titik kecepatannya menjadi 0. Nah, ini disebut dengan gerak diperlambat. Kemudian selanjutnya ini ada 3 persamaan penting ya dalam gerak lurus berubah beraturan. Ini untuk yang gerak dipercepat, ini untuk gerak yang diperlambat. Nah, sebetulnya persamaannya sama, hanya saja membedakan terletak pada bagian ini ya. Nah, kalau dia geraknya dipercepat, maka ini positif ya. Kalau geraknya diperlambat, ini negatif. Kemudian untuk gerak dipercepat itu ada 2. Gerak yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Jatuh bebas berarti dia kecepatan awalnya itu sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalkan teman menjatuhkan dari atas ya bola, awalnya kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Ya. Maka teman-teman itu sedang melakukan gerakan jatuh bebas gitu ya terhadap benda tadi. Nah, persamaannya ini ada 3 ya. Ini sebetulnya diperoleh dari yang atas ini ya. Ini persamaan yang pertama kan V sama dengan GT. Ini diperoleh dari persamaan yang pertama karena V0 nya sama dengan 0 sehingga V sama dengan AT ya. V sama dengan A dikali dengan T. Nah, A percepatan pada gerak jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Gravitasi atau disimbolkan dengan G, nilainya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat
atau 10 ya meter per sekon kuadrat. Oke, jadi ini nilai G ya, percepatan gravitasi. Nah, jadi nilai percepatan untuk persamaan yang ini itu diganti dengan nilai G ya. Oke, ini persamaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini dia X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena pada gerak jatuh bebas, bendanya itu kan bergerak sepanjang sumbu Y ya. Nah, kalau berbicara terkait dengan koordinat kartesian, ini kan yang X itu yang mendatar ya, Y yang vertikal. Jadi bendanya itu kan bergerak sepanjang sumbu Y ya, sehingga di sini simbolkan dengan Y ya. X-nya diganti dengan Y. Y sama dengan V0-nya tadi kan 0 ya. 0 kali T 0. Sehingga bagian ini enggak ada ya. Plus setengah A-nya diganti dengan G. GT kuadrat. Jadilah yang ini. Kemudian yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 A-nya diganti G, kemudian dikali dengan delta Y ya. Delta Y ini adalah perubahan posisinya. Ini untuk gerak jatuh bebas. Kemudian yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah ya. Bedanya dengan yang jatuh bebas, kalau yang jatuh bebas tadi V-nya, V0-nya itu sama dengan 0. Kalau yang ini berarti V0-nya itu tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, teman-teman memberikan kecepatan awal ya terhadap benda yang bergerak tadi. Ini persamaannya mirip dengan yang di atas, tinggal teman-teman ganti saja A-nya dengan G gitu ya. Ini untuk gerak dipercepat. Kemudian untuk gerak diperlambat ya. Persamaannya seperti ini ya. Jadi pada bagian ini itu negatif. Contoh geraknya adalah gerak vertikal ke atas. Jadi sebuah benda yang dia itu bergerak dari bawah ke atas. Persamaannya juga sama seperti yang di atas. Jadi pada bagian ini ya negatif semua. Kemudian A-nya diganti dengan percepatan gravitasi atau G-nya. Oke. Ini saya rasa sedikit ulasan singkat ya terkait dengan gerak lurus. Untuk selengkapnya mungkin teman-teman bisa baca kembali file PPT yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal ya. Saya sudah menyiapkan 2 contoh soal di sini untuk kita bahas di video kali ini. Oke, kita bahas contoh soal yang pertama. Bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Ini ada kata kecepatan ya. Berarti nilai V, kemudian ada kata awal, berarti ini adalah V0. Kecepatan awalnya sama dengan 30 meter per sekon. Nah, kemudian gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada satuan meter per sekon kuadrat. Berarti di sini ini menunjukkan nilai percepatan gravitasi. Jadi G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah tinggi maksimum dan waktu di tinggi maksimum yang dapat dicapai. Jadi untuk soal ini itu geraknya adalah gerak vertikal ke atas ya. Jadi awalnya kan seperti ini ya. Kalau saya gambar, awalnya kecepatan awalnya V0-nya 30 meter per sekon. Kemudian dia bergerak ke atas ya, hingga sampai ke titik yang tertinggi ya. Nah, titik yang tertinggi ini saya simbolkan dengan, misalkan karena dia bergerak sepanjang sumbu Y, saya simbolkan dengan Y-max ya. Y-max itu adalah tinggi maksimum. Ini yang kita cari yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah waktu di tinggi maksimum. Berarti yang ditanyakan adalah waktunya ya. Dari sini, ini titik A misalkan ke titik B itu membutuhkan waktu berapa? Saya sebutkan dengan T-max gitu ya. Oke, sekarang kita buka lagi yang tadi ya, gerak vertikal ke atas. Nah, yang kita cari kan Y-max dan T-max ya. Berarti kita bisa gunakan persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini. Nah, saya tuliskan Y sama dengan V0
T plus minus ya, karena vertikal ke atas, min setengah GT kuadrat. GT kuadrat. Nah, sekarang kita identifikasi persamaannya ya. Y ini yang kita cari. Nah, ini yang kita cari adalah Y max-nya ya. Itu sama dengan V0, ini sudah diketahui di soal. Kemudian T-nya ini berarti T max ya. Ini masih kita cari ya. Min setengah G-nya sudah diketahui di soal. T kuadrat berarti ini T max kuadrat. Oh, ternyata dari persamaan ini kita butuh data T max dulu. Jadi kita harus mencari nilai T max-nya dulu. Dari mana ini diperoleh? Kita bisa peroleh dari persamaan yang ini ya, yang pertama. V sama dengan V0 min GT. V sama dengan V0 min GT. Pada saat mencapai titik tertinggi, maka V-nya itu sama dengan 0. Jadi tadi kan awalnya V0-nya 30 meter per sekon ya. Semakin dia ke atas, maka V-nya semakin kecil. Hingga kemudian pada saat sampai titik yang tertinggi, dia V-nya menjadi 0 gitu ya. Sehingga kalau saya masukkan ke sini ya, persamaan ini, maka 0 sama dengan V0-nya itu adalah 30 min 10 dikali dengan T. Nah, sekarang T-nya adalah T max gitu ya. Nah, karena ini titik tertinggi kan ya. Oke, sekarang berarti ini bisa saya pindahkan ke ruas kiri ya, menjadi 10 T max sama dengan 30, sehingga T max itu sama dengan 30 per 10 atau sama dengan 3 ya. Satuannya adalah second. Oke, ini adalah jawaban yang pertama ya untuk T maksimumnya. Jadi waktu yang dibutuhkan dari bawah sampai ke titik yang tertinggi adalah 3 second. Nah, sekarang yang Y max-nya ya, tinggi maksimumnya. Y max tadi sama dengan V0T, berarti kan 30 dikali dengan 3 ya. Dikurangi dengan setengah dikali 10 dikali 3 kuadrat. Sama dengan ini 90 dikurangi dengan setengah kali 10, 5 ya. 5 kali 9 ya, berarti 45. Sehingga dari sini jawabannya adalah 45 meter. Jadi titik yang tertinggi ya dengan kecepatan awal sekian itu adalah 45 meter ya dari bawah, dari titik A. Nah, ini pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua. Sebuah bola jatuh bebas. Nah, ini ada kata jatuh bebas, berarti nilai V0-nya sama dengan 0 dari suatu ketinggian. Tentukan kedudukan, ya, yang ditanyakan kedudukan berarti posisinya ya, dan kelajuan. Ini posisi, ini berarti kecepatan. Kelajuan bola setelah bergerak selama 1 second dan 2 second. Ini masuk ke gerak jatuh bebas ya. Saya gambar aja. Ini kan awalnya di sini ya. Awalnya V0-nya sama dengan 0, kemudian dia bergerak ke bawah. Yang ditanyakan adalah nilai kedudukan ya. Kedudukan dan kecepatan. Berarti di sini nanti nilai Y1-nya berapa, kemudian V1-nya berapa ya. Ini pada saat 1 second. Nah, seperti itu ya, kecepatannya ke bawah. Kemudian yang selanjutnya pada saat 2 second ya, berapa posisinya atau kedudukannya, di mana kedudukannya ya. Kemudian kecepatannya berapa ya. Ini pada saat 2 second. Oke.
Sekarang kita balik lagi ke yang tadi ya, ke FV tadi, jatuh bebas. Yang kita cari adalah posisi kedudukan ya, berarti nilai Y dan kecepatan. Berarti kita bisa gunakan persamaan yang 1 dan 2 gitu ya. Kita cari yang kedudukan dulu. Y tadi kan Y sama dengan setengah GT kuadrat ya. Setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat. Kita cari yang Y1 dulu. Berarti Y1 sama dengan setengah GT1 kuadrat. Sama dengan setengah dikali dengan G-nya adalah 10, T1-nya adalah 1 kuadrat. Dari sini maka nilai Y1 itu sama dengan 5 kali 1 kuadrat, berarti 5 meter ya. Jadi kedudukan benda itu adalah 5 meter dari posisi awalnya. Ini adalah Y1-nya sama dengan 5 meter. Nah, sekarang berapa kecepatannya? V sama dengan tadi di sini rumus kecepatan G kali T. G dikali dengan T sama dengan 10 dikali dengan 1 sama dengan 10 meter per second. Jadi kecepatan di sini itu adalah 10 meter per second. Oke, sudah terjawab ya. Sekarang tinggal yang Y2. Y2 berarti setengah G T2 kuadrat sama dengan setengah dikali dengan 10, T2 nya adalah 2 dikuadratkan sama dengan 5 kali 4 20 ya, 20 meter. Berarti kedudukan benda itu terletak 20 meter dari posisi awalnya. Nah, seperti ini. Ini 20 meter nilai Y2 nya. Nah, sekarang tinggal nilai V-nya berapa? V2 sama dengan G dikali dengan T2. Ini T1. Sama dengan G-nya itu adalah 10 dikali T2-nya itu adalah 2. Jawabannya adalah 20. Satuannya adalah meter per second. Oke, kalau kita lihat di sini V1 ketika di sini itu adalah 10 meter per second. Dan ketika waktunya adalah 2 second, dia naik ya menjadi 20 meter per second. Nah, jadi semakin ke bawah maka kecepatannya akan semakin besar. Baik, saya rasa itu dulu ya terkait dengan ulasan singkat ini. Di sini saya kasih latihan. Latihannya adalah mengerjakan soal ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok saja, di mana setiap kelompok itu beranggotakan 5 sampai dengan 6 orang. Kemudian jawabannya ditulis lengkap menggunakan PowerPoint. Itu ya. Ini soalnya sengaja saya ambil dari buku yang berbahasa Inggris biar nanti sekalian latihan ya. Latihan melatih kemampuan bahasa Inggris kita. Saya rasa cukup itu dulu untuk diskusi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.